Walaupun dosa kita selangit bumi seperti apapun, besar seperti apapun, kalau mau minta maaf kepada Allah, zatnya Allah Maha Pengampun dan Maha Belas kasih sayang kepada semuanya. Segala puja dan puji hanyalah untukmu Nabi. Sahabat, kita sudah sampai di Masjid Bai'ah. Masjid ini dinamakan Masjid Bai'atul Aqabah, ya. Dinamakan Masjid Bai'atul Aqabah. Kita masuk dan cara-caranya seperti masjid-masjid biasa. Kita disunahkan baca doa, dan berdoa di sini para sahabat sangat luar biasa, sangat istimewa. Dulu saya dengan guru saya di sini kadang-kadang kalau rihlah ke Madinah Al-Munawwarah, sebelum rihlah ke Madinah datang ke sini dulu, sholat di sini, doa di sini, baru setelah itu berangkat ke Madinah. Karena apa? Tafaul dengan dengan tempat yang sangat baik dan termasuk asarun nubuwah. Berdoa di sini cepat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di sini adalah tempat Nabi dan tempat para sahabat di baiatnya. Mari kita masuk. Perlu diketahui ini sudah bangunan yang seperti ini, sudah bangunan Raja Fahad bin Abdul Aziz Al Saud, ya. Kalau sebelum ini saya nanti tampakkan di fotonya. Sebelum bangunan ini ada bangunan kecil dulu, ya. Itu bangunan pada masa Abbasiyah, yaitu Amirul Mukminin Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 1444. Ini sudah 2 kali bangunan berarti. Dulunya nggak ada masjid karena tempatnya Rasulullah, tempat baiatnya Rasulullah, maka ini dibangun masjid biar tidak hilang sejarahnya. Kita masuk dulu, biar tambah mantap. Kita masuk dan ayat perjanjiannya saya bacakan di dalam. Mari. Mari kita baca seperti masuk ke masjid biasa. Kita diusahakan baca doa Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, Allahumma ghafirli dhunubi waftahli abwab rahmatika. Mari, kaki kanan dia dahulukan. Para sahabat, kita di sini disunnahkan untuk berdoa yang banyak, karena di sini termasuk asarun nubuwah dan tempatnya orang sholihin. Semua ulama Mekah, ya, semuanya sampai ke sini. Jadi pemirsa yang tidak sampai ke sini masih ada kekurangan. Diusahakan datang ke sini, dibuka oleh pemerintah Saudi. Jazakumullah khair. Ini memang sengaja tidak ditutup. Karena apa? Ini termasuk saksi bisu. Sejarah penting dalam Islam adalah Masjid Bai'at ini. Bahkan ada yang mengatakan bai'at yang pertama dalam Islam. Sahabat, kita sudah sholat sunnah 2 rakaat. Semoga ibadah kita di Masjid Bai'ah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pemirsa semua saya doakan, ya, semoga sehat dan panjang umur, lancar rezeki, amin ya rabbal alamin. Ini saya sengaja, ya, tidak boleh mengusap kerikil debu yang ada di dahi waktu sholat. Tapi setelah sholat gak apa-apa di sini. Yang maksudnya di waktu sholatnya yang tidak boleh. Maksudnya nggak boleh itu tidak dapat rahmat, kurang rahmatnya. Kalau setelah sholat, ya, dibersihin nggak masalah. Saya akan menambahi
keterangan dari luar tadi itu kita sudah melaksanakan sholat 2 rakaat dan berdoa di sini, tapi saya harus menjelaskan juga tentang baiatnya Rasulullah yang ada di baiatul aqabah ini. Rasulullah membaiat di Masjid Baiat Aqabah. Baiatul Aqabah ini ada dari dua kabilah Aus dan Khazraj. Itu sebanyak 12 orang dari sahabat Ansar, dan juga membaiat kepada wanita-wanita yang dari Madinah Al-Munawwarah, juga sahabiyah. Dalam baiatnya, isi baiatnya itu ada di ayat 12 surat Mumtahinah. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, idza ja'akal mu'minatu, apabila seorang mukmin datang kepadamu, yubayyi'naka, ingin berbaiat kepadamu. Ini maksudnya kepada seorang pada orang perempuannya, ala alla yusyrikna billahi syai'a, supaya tidak menyekutukan Allah, wala yasriqna, dan tidak mencuri lagi, wala yaznina, dan tidak berzinah lagi, wala yaqtulna auladahunna, dan tidak membunuh anak-anaknya. Karena zaman dahulu para sahabat, zaman jahiliyah, itu orang perempuan yang punya anak perempuan itu dibunuh, jangan dibunuh lagi. Itu isi perjanjian di sini. Wala ya'tina bibuhtanin yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna, dan tidak berdusta yang diada-adakan. Baina aidihinna wa arjulihinna, maksudnya zaman jahiliyah itu, atau kalau ada orang mati itu kadang-kadang menjambak rambutnya, kadang nyobek pakaiannya, itu tidak boleh lagi. Wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan tidak berbuat durhaka lagi, tidak bermaksiat di dalam kebaikan. Kalau sudah sepakat seperti itu bagi perempuan-perempuan dan semuanya ya, maka fabayi'hunna wastaghfir lahunnallaha innallaha ghafurur rahim. Maka terima baiatnya dan mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah, zatnya Allah, ghafur itu zatnya Allah maha pengampun dan maha belas kasih sayang kepada semuanya. Jadi para sahabat, kata-kata ghafur dan pembaiatan ini para sahabat sangat bermanfaat sekali bagi kita, untuk wawasan kita. Kalau kita banyak dosa, walaupun dosa kita selangit bumi, seperti apapun, besar seperti apapun, kalau mau minta maaf kepada Allah, zatnya Allah maha pengampun dan maha belas kasih sayang kepada semuanya. Maka dari itu para sahabat melihat saudara-saudara kita yang seiman berbuat fajir, mujrim, dan morsal, dan juga pokoknya dengki, doakan mudah-mudahan insaf dan mau minta maaf. Dan kita doakan semuanya, semoga dosa-dosa kita, orang tua kita, terutama guru-guru kita yang telah mendidik kita jadi seorang seperti ini, kita doakan semoga semuanya dimaafkan dosa-dosanya dan dijadikan husnul khatimah, dimasukkan ke surga Allah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu di tahun ke-12. Di tahun ke-13-nya yang berbaiat dari sahabat Ansar itu ada 73 orang laki-laki dan 2 wamra'atan, dan 2 perempuan. Jadi 75 semuanya. 73 orang laki-laki dan wamra'atani dan 2 orang perempuan. Jadi 75 semuanya. Jadi kalau ingin menghafal sejarah di sini, Rasulullah pada tahun ke-12 membaiat 12 orang. Dan di ayat ke-12 surat Mumtahinah juga ayat 12. Jadi 12 tahun ketiga, tahun ke-13 yaitu 73 orang laki-laki dan juga 2 orang perempuan. Nah, gampang ya. Di pembaiatan yang kedua juga, yang ke tahun ke-13 dari kenabian, itu sama juga tidak boleh syirik, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh anak-anaknya. Itu sama dengan pembaiatan yang pertama di tahun ke-12. Itulah para sahabat ya, sejarah singkat.
kalau dibaca semua, apalagi Rasulullah mengutus pada Mus'ab bin Umair sampai di tangannya fayuqari'ukumul Qur'an, disuruh mengajar Al-Qur'an. Di tangan beliau ada yang aslam Sa'dan, 2 Sa'dan, yaitu Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad. Itu kalau tidak salah insyaallah. Beliau adalah salah satu yang dijuluki Mus'ab itu, yang dijuluki Safir Rasulullah. Safir Rasulullah, duta Islam. Yang pertama adalah Mus'ab bin Umair yang perjuangannya sangat luar biasa. Dan cerita Mus'ab bin Umair nanti di video yang akan datang, insya Allah di Madinah. Kalau ada umur, kalau juga ada kesempatan, insya Allah saya karena mengikuti perintah dari guru saya, suruh ke tempat-tempat Rasulullah, ya insya Allah akan ke Madinah dan ke Taif, insya Allah. Minta doanya dan saya doakan juga. Kita berdoa lagi di sini ya, ada di dalam Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina Allahumma arhamna. Allahumma arham ummat Muhammadin wa aslih ummat Muhammadin wa ighfir an ummat Muhammadin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sahabat, ini ada ukiran ya, bahwasanya ini memang bangunan dari Abu Mansur, Abu Ja'far Al-Mansur. Ini ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, Sallallahu ala Muhammad, amara bi imaratihi Sayyidina wa Maulana Al-Imam Al-Muftaqir Ta'ah Al-Muhtaram ala kafatil anam Abu Ja'far Al-Mansur. Apa itu tulisannya? Pokoknya Amirul Mukminin. Ya sudah jelas ya bahwasanya ini dibangun oleh Amirul Mukminin, itu Abu Ja'far Al-Mansur ya. Nah, dan di sini tidak bisa dibaca ini apa bacaannya. Nah, ini yang ukiran ini nggak bisa dibaca para sahabat ya. Tapi yang jelas ini dalam sejarah dibangun oleh Amirul Mukminin. Dan yang baru ini yang dibesarkan sedikit ini oleh Raja Fahad bin Abdul Aziz. Tapi sengaja tidak diperbaiki sama dengan masjid-masjid yang lain, biar apa? Biar tambah mengenang. Agak original. Agak ori seperti dulu, bangunan lama, biar terkenang selamanya. Tapi tidak ditempati sholat Jum'ah di sini. Cuman sholat 5 waktu yang berkenan saja. Ya, wallahu alam. Kita sambil menunggu waktu zuhur ya, kita akan melaksanakan sholat zuhur di sini berjamaah, berdua saja. Ini sudah adzan, kita dengarkan lantunan adzan dan disunahkan membaca marhaban bil qail adalah marhaban bis sholati ahla. Itu ada manfaat yang besar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وسلم اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وسلمنا معنا الحمد لله. Sahabat, kalau meninggalkan atharun nubuwah atau masjid-masjid yang bersejarah, itu kita niat wada ya. Berarti dalam kitab Allahumma bihaqqi Muhammadin ij'al ziyaratana ziyaratan maqbula khalisatan liwajhikal karim wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nastawdi'uka syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ke masjid seperti Masjid Nabawi, ini ada faedah juga. Seperti Masjid Nabawi itu sebenarnya bukan pamitan kepada Nabi, cuman sudah ma'ruf begitu ya. Pamitannya kepada masjidnya, Masjid Nabawi Syarif.
Masjid Nabawi. Jadi Astaghfirullah Masjid Nabawi itu. Nah, kalau kepada Nabi ya cuman pamit. Bisa salam, kalau bisa jangan pamitan, selama-lamanya ada di dada kita Allah dan Rasulnya. Ini faedah ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau setiap ke masjid wada nastaudi'uka bi syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kita sudah selesai berkunjung berziarah ke Masjid Bai'ah. Baca juga kalau keluar dari masjid, kaki duluan, di kaki kiri didahulukan. Langsung baca bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma firli dhunubi waftah li abwaba fadlika. Kalau masuknya abwaba rahmatika, kalau keluarnya abwaba fadlika. Para sahabat, kita sudah berkunjung ke Masjid Bai'ah. Mudah-mudahan dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan barokah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di sini sudah melaksanakan semuanya, salat zuhur dan salat sunnah, dan semoga saya doakan semua pada semua pemirsa, mudah-mudahan yang belum sampai ke sini bisa bersemangat datang untuk berdoa di masjid yang mubarak yang murah ini. Saya akhiri dulu ya. Kita bertemu di video berikutnya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.